Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan istiqomah untuk senantiasa berusaha belajar, berusaha mengamalkan, dan juga bagi yang sudah memiliki kemampuan untuk mendakwahkan syariat yang mulia ini, agama yang mulia ini, yaitu syariat Islam. Itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka kita berdoa, meminta agar kita diberikan hal tersebut. Dan jika kita sudah bisa melakukannya, kita tetap meminta untuk diberikan keistiqomahan di dalam hal tersebut. Salawat dan salam mari kita panjatkan, bahkan kita perbanyak kepada Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Belajar agama, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tombok hati. Itu adalah obat jiwa. Bahkan makanannya. Tatkala hati ini sering membaca Al-Quran dan memahaminya, kalau belum paham bahasa Arab ya berarti baca terjemahannya. Dan juga tatkala rajin membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau belum bisa bahasa Arab ya terjemahannya. Dan juga membaca syarah, penjelasan dari a'immatul muslimin, dari imam-imam kaum muslimin, dari para ulama. Maka demi Allah, itu adalah makanan hati kita. Bukan obat, justru makanan. Itu kebutuhan pokok. Karena barakallahu fiik, yang namanya kebahagiaan hakiki, ketenangan hakiki, itu ada di hati. Enggak Ustaz, saya di harta. Enggak, dusta itu. Enggak Ustaz, saya lebih senang kalau saya memiliki kekuasaan. Enggak, itu dusta. Saya lebih senang kalau saya memiliki popularitas. Itu dusta. Kekayaan, kekuasaan, popularitas, banyaknya pengikut dan yang lainnya, itu hanya faktor pendukung. Faktor saja. Bukan letak daripada kebahagiaan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan, memberitahukan kepada kita, namanya bahagia yang hakiki itu adalah
di hati. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Laisal ghina an kasratil mal wa fi riwayatin an kasratil a'rad. Bukanlah namanya kekayaan itu dengan banyaknya harta, bukan. Maksudnya di sini bukan menafikan bahwasanya harta itu adalah faktor kekayaan, bukan. Maksudnya Rasulullah SAW menerangkan apa? Hakikat kekayaan yang hakiki, itu maksudnya. Kekayaan yang hakiki, yang betul-betul orang itu kaya, yang betul-betul orang itu menjadi tenang, damai, bahagia, itu bukan di perbendaharaan hartanya. Walakinal ghina ghinan nafs allati fis sudur. Tetapi kekayaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kayanya hati. Bahagianya jiwa, yang itu letaknya di dada. Itu. Dan ini terbukti. Apakah semua orang yang Allah limpahkan baginya harta dia bahagia? Belum tentu. Walaupun ada juga yang bahagia, ya tidak? Kita tidak menafikan hal tersebut. Berarti banyaknya harta itu bukan apa? Hakikat daripada kebahagiaan, bukan. Berapa banyak orang yang hartanya melimpah namun hidupnya belum bahagia. Bahkan masih terus haus dengan harta yang sudah bertumpuk-tumpuk triliunan bagi dia. Betapa banyak orang yang popularitasnya sudah pada puncaknya namun dia bunuh diri. Betapa banyak orang yang kekuasaannya sudah sangat luas, namun dia masih apa? Membutuhkan ujian dari makhluk yang salah muji dikit aja dia emosi. Misalnya ada pelayannya lupa nggak manggil pak atau apa seperti itu, dia marah, nanti belum bahagia dia. Iya tidak? Bahagia yang sejati adalah bahagia yang ada di hati. Ketenangan jiwa, itu sepakat pasti. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sehat, mau yang sakit, mau rakyat, mau pemimpin, pasti yang dicari adalah apa? Ketenangan hati. Iya tidak? Dan ketenangan hati yang hakiki itu bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan popularitas, itu hanya faktor saja. Wallahi, itu adalah kebutuhan jasad. Memang kalau jasad kita belum terpenuhi, ya memang hati juga kadang susah. Kamu nggak makan bisa ngel kok. Iya kan, seperti itu. Tapi kalau makan sudah terpenuhi, lah kebutuhan makan berapa sih kaum muslim? Kebutuhan makan berapa sih? Banyak orang yang makan itu sehari cuma 2 piring kok. Boleh sekarang orang pada takut kegemukan dan yang lainnya, makan sehari cuma 2 kali, iya tidak? Seperti itu. Dia nggak akan kuat makan hari 10 kali, nggak akan kuat. Kecuali tambah ikut. Memang apa? Cari duitnya lewat makan, gitu kan? Lewat konten, makan banyak, gitu kan? Nggak akan kuat. Sebagaimana baju, ya memang harus punya. Kalau nggak punya nggak bahagia pasti. Tapi kan baju kita musuh, antum sekaya apapun masa double telu, paling pol-polnya mentok double loro lah, kaos dalam sama baju di luar, iya kan? Justru kalau antum sekali pakai 4, antum digelandang ke Banyumas, di terapis ya faktanya teh, terapis, iya kan? Begitu. Makanya yang kaya-kaya, yang berkuasa seperti itu, dia belum tentu bahagia. Bahkan subhanallah, yang popularitas itu sampai mereka itu pengen apa? Pengen saya itu makan di pinggir jalan, nggak bisa. Coba yang sepopularitasnya kayak Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7. Itu orang nggak bahagia belas itu lapangan, rumah, game,
lapangan rumah gym itu paling muter-muter di situ itu. Kayak antum naik Mio Ronaldo naik Mio, habis sudah itu. Dicegat, difoto, di apa gitu kan. Gak nyaman. Bisa jadi bahaya jenengan. Orang penting belas, orang terkenal belas. Jagong ning kene, ya langkah sing cepret-cepret ya kan. Maring jibarang, ya wis biasa bae ya kan. Maring endi-endi, ya wis biasa bae. Bayangkan antum jadi orang Cristiano Ronaldo, wis ora bisa manisan. Ora bisa ning pasar manisan. Liyane ndeleng wedhus, wis wedhus ora payu. Ndeleng antum kabeh. Pak tahiyat gitu kan. Misalnya seperti itu kan. Gak enak hidup seperti itu ya kan. Jangan dikira enak, belum tentu. Bahagia itu adalah di hati, itu kata Rasulullah SAW. Dan itu benar, semua sepakat ya tidak? Pasti, semuanya mencari ketenangan. Ketenangan yang hakiki, yang tempatnya di mana? Hati. Cuma masalahnya, manusia tidak tahu untuk apa? Mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hakiki tadi. Dia anggap ketenangan itu dengan banyaknya harta. Ketenangan itu dengan banyaknya pengikut. Ketenangan itu dengan tingginya kekuasaan. Belum tentu. Bisa jadi itu cuma faktor. Kekayaan itu yang kita cukupkannya. Yang pokok saja. Kita punya kendaraan, sudah, itu cukup. Memang kalau belum punya kendaraan ya repot. Nanti ini melaku ya, kesuwen. Ini uang sari, ini melaku ya, kempor. Seminggu ping telu. Ini betul Pak Tahir. Tapi kalau punya motor, alhamdulillah. Iya kan? Dan punya motor satu aja udah cukup. Iya tidak? Emang antum kalau saking kayanya punya motor 4, memang bisa sekalian naik motor 4. Ya antum langsung digelandang ke taman mini loh. Sebagai apa? Sirkus. Pinter kan bisa apa? Numpak motor papat gitu kan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Itu. Dan kebahagiaan, ketenangan yang hakiki tadi, yang tempatnya di dalam hati itu adanya di Al-Quran. Petunjuk-petunjuk kehidupan itulah yang menenangkan hati kita. Kalau yang menyehatkan jasad kita adalah tadi makanan, harta, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan yang lainnya itu. Jenengan senang nggak kalau makannya enak? Yang senang bukan jenengan sebenarnya, yang jenengan adalah mulut jenengan, lidah bergoyang karena mangan apa? Sate. Jari senang, hidung senang karena kelaminnya wangi-wangi. Iya tidak? Hati antum belum tentu senang. Kelaminnya wangi, motore kinclong, lising kabeh kok. Atine mumet toh. Iya tidak? Itu. Jadi sebagaimana kita itu memperhatikan kesehatan jasad kita dan kita sepakat jasad kita perlu makanannya, perlu pakaiannya, perlu tempat tinggalnya, perlu kesehatan dan yang lainnya, berarti harusnya hati kita itu seperti itu. Itulah kenapa kita sudah punya rumah, sudah punya ini dan itu masih sering gundah gulana. Kenapa? Hati kita sakit. Hati kita lapar, bahkan bisa jadi hatinya sedang sekarat. Tapi kita enggak sadar, sehingga ada orang sudah kaya raya masih bisa korupsi, itu sudah hatinya sudah sekarat itu. Wong rakyatnya lagi susah-susah kok. Dia apa yang enggak ada coba? Fasilitas sudah dipenuhi dari negara, masih bisa korupsi. Itu kenapa itu? Apa dia orang goblok? Tidak. IQ-nya di atas rata-rata, ijazahnya S1 semua. Apakah dia orang pesakitan sehingga butuh korupsi untuk berobat? Tidak. Apakah dia orang rakyat jelata yang gak punya kekuasaan? Bukan, dia pemimpin. Semuanya sudah terpenuhi, ya tidak? Tapi kenapa tega seperti itu? Ada janda-janda tua yang subhanallah, untuk makan aja susah. Dia terkena stroke. Itu bukan 1, 2, itu jutaan.
rakyatnya seperti itu, sedangkan dia dalam kehidupan yang luar biasa. Coba, hati apa kalau bukan hati binatang? Iya tidak? Hatinya kita kira sehat atau hati sakit itu? Sekarat itu hatinya itu. Bisa jadi mati malah. Udah hatinya nggak punya hati itu sudah. Rakyatnya susah seperti itu dianya sendiri foya-foya dengan hartanya rakyat. Itu contoh saja misalnya. Iya kan? Walaupun tidak semuanya. Itu. Makanya kaum muslimin wal muslimat belajar agama. Belajar dari sumbernya Al-Qur'an. Dari hadis dijelaskan oleh para ulama, Imam Nawawi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lainnya, itu wallahi itu adalah makanan hati kita. Pasti orang yang sering banyak mentelaah Al-Qur'an, mentelaah hadis, membaca penjelasan para ulama, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih riang. Walaupun mungkin ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Ekonominya susah, anaknya akeh. Seperti itu. Tapi hatinya sudah sehat. Akhirnya tetap aja happy. Sebagian teman-teman yang belajar, kalau orang lihat dikiranya orang kaya mampu luar biasa. Padahal dia cerita, saya tidak bisa belajar. Kenapa? Untuk beli bensin ke sini nggak ada uang. Lagi nggak ada. Subhanallah. Orang ngiranya itu, masya Allah, wong sugi-sugi kabeh kata ya, kepenak ya ngaji baik. Bukan itu. Demi Allah, saya tahu persis betapa banyak orang-orang yang penghasilannya sangat besar, bahkan secara umum sangat besar. Dia melihat orang-orang yang seperti ini sebenarnya penghasilannya, ya Allah ya Rabbi. Dia mengatakan katanya dia orang paling bahagia. Padahal kalau tahu realitanya, aduh, dia akan sangat lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah sebenarnya telah berikan padanya. Seperti itu. Kenapa? Karena dia hatinya sehat. Hatinya nggak lagi sakit. Kenapa? Banyak membaca Al-Quran dan paham. Banyak membaca hadis. Banyak membaca penjelasan-penjelasan ulama yang merupakan ini adalah apa? Pangkal hidupnya apa? Hati. Barakallah. Maka bersyukur. Ya Masya Allah, Pak Tahir itu dilalai gitu. Malam Selasa mangkat, malam Kamis mangkat, malam Sabtu mangkat, mudeng wis mangkat. Bismillah. Itu sekedar pembuka kan, terbuka bagi kita, paham bagi kita tentang makna hakikat daripada sebuah kebahagiaan itu betul-betul letaknya adalah di hati, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan seluruh kesepakatan seluruh orang, ya kan? Namanya orang itu ya pengen kabar-kabar ngeliat urip tenang, ya kan? Seperti itu. Nah, kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang berisi tentang petunjuk hidup gitu. Berisi tentang petunjuk hidup yang beliau ambil dari Al-Quran pada bab-bab tertentu, pada masalah-masalah tertentu. Kemudian beliau mengambil juga dari hadis-hadis Nabi SAW tentang bab yang beliau buat. Kemudian ayat dan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan ditulis dengan bab tadi dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang sangat banyak. Syarah Riyadhus Shalihin itu banyak sekali. Salah satunya ini Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
Nah, sampai kita pada hadis yang ke-106 dari awal bab, dan kalau dari bab mujahadah bab ke-11 itu adalah hadis yang ke-12. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala. Berkata penulis Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah senantiasa merahmatinya. As-Tsani Asyar. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dari bab mujahadah. An Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffati. Qala. Dari sahabat yang mulia yaitu Abu Firas, namanya Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, dari kabilah al-Aslami. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk dari Ahlus Suffah. Beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku membawakan wadu, air untuk wudu bagi beliau dan beberapa hal yang diperlukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salni." Minta padaku. Faqultu. Maka Rabi'ah ini berkata kepada Rasulullah SAW, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasul, aku meminta untuk senantiasa menemanimu sampai di surga kelak. Masya Allah. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, "Awa ghaira dzalik?" Apa enggak yang lain, mungkin butuh harta atau apa? Faqultu huwa dzaka. Maka Rabi'ah ini enggak, ya permintaanku itu aja. Qal fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu tadi dengan perbanyak sujud. Barakallahu fiik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, jadi hadis ini yaitu hadis yang ke-106 dari awal kitab atau hadis yang ke-12 dari bab mujahadah. Ini diriwayatkan dari Imam Muslim dari jalan Abu Firas, namanya Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting ini. Yang mana hal ini sudah hampir enggak ada. Atau ada tapi nadir jidan, sedikit sekali. Yaitu apa? Kita itu berusaha untuk menjadi pelayan orang saleh. Para sahabat radhiyallahu taala anhu itu mereka berlomba-lomba untuk menjadi khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan melayani beliau sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan ilmu. Iya kan? Sumber ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan beliau siapa? Yang paling bisa diizinkan karena dia yang melayani, otomatis pelayannya dan keluarganya, ya tidak? Itu kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjodohkan apa? Anaknya yang masih kecil Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dinikahi dengan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah untuk ini, agar putrinya itu menjadi ahli ilmu. Karena apa? Namanya istri, otomatis paling banyak apa? Bersama, ya tidak? Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah wanita yang paling banyak periwayatan hadisnya. Kenapa? Ya karena tadi beliau waktunya lebih banyak daripada apa? Sahabat yang
lain, bahkan kemana-mana sama beliau, istrinya sendiri. Nah itu. Maka pelajaran dari sini, kalau ada orang soleh, dia betul-betul orang soleh ya, ahli ilmu seperti itu, bukan abid, ahli ilmu. Kalau ahli ibadah itu kita nggak ada apa-apanya, bukan ada apa-apanya dalam artian gini, kita nggak dapat manfaat ilmu gitu loh. Kalau ahli ibadah, dia itu bermanfaat untuk dirinya. Kalau ahli ibadah, dia hanya bermanfaat untuk apa? Dirinya. Kalau ahli ilmu, itu dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, karena dia bisa menyambung, menularkan, menyampaikan ilmunya. Ini yang hilang sekarang. Atau disalahgunakan oleh sebagian oknum. Sekarang orang gak mau untuk apa? Apalagi jadi pelayan. Digaji aja gak mau. Karena gajinya murah. Untuk dekat dengan orang soleh. Untuk dekat dengan ahli ilmu. Dahulu para sahabat itu berlomba-lomba untuk apa? Melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak oknum yang dia bukan ahli ilmu, menampakkan diri sebagai seorang ahli ilmu dengan tujuan apa? Mendapatkan pelayanan dari umat. Itu juga ada. Seperti itu. Sekarang kita banyak melihat asatidzah yang dia mau menyampaikan ilmu masangi HP sendiri. Mana akhlak penuntut ilmunya di mana? Kedepelan, masang sampai punten, subhanallah. Adabnya di mana? Ngelak, langkah sing jikotna wedang. Subhanallah. Itu. Padahal dia nggak minta. Padahal kita yang akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak, yaitu apa? Ilmu. Adakah manfaat yang lebih besar daripada ilmu? Ingat, ilmu tadi adalah yang menyebabkan hati kita sehat, sumber ketenangan. Ustadz, apa-apa dewek. Subhanallah. Real. Adanya seperti itu sekarang. Makanya apa? Umat jauh dari ahli ilmu. Jauh dari ahli ilmu, otomatis jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu ya sudah. Hatinya tidak akan mendapatkan nutrisi. Iya kan? Seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana kalau kita berusaha memenuhi hajat ahli ilmu. Makanya saya katakan ahli ilmu betul-betul. Ahli ilmu yang robbani. Balasannya akan diberikan oleh seorang ahli ilmu itu jauh akan lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Makanya wallahi dahulu waktu kami mondok, itu kami itu berlomba-lomba untuk bisa sekedar jadi tukang cuci. Tukang cucinya mobil. Ana dulu kepengen takta di Al-Furqan itu bagaimana ana menjadi tukang cuci mobilnya Ustaz Aun Rafiq. Kalau ada orang yang wah kita gibtoh betul. Iri dalam hasad dalam arti yang baik tadi. Bukan hasad dengan harta atau apa enggak. Kita betul-betul iri dia bisa apa? Menjadi tukang cucinya mobilnya Ustaz Aun. Karena apa? Dia punya kesempatan untuk apa? Ngobrol, bertanya langsung dan yang lainnya. Mengambil ilmunya, mengambil akhlaknya. Seperti itu. Qadarullah. Bukan jadi tukang cuci mobilnya Ustaz Aun, ana jadi tukang cuci mobil apa? Redaksi majalah Al-Furqan waktu itu. 3 lagi. Ya sudah kan, udah pekerjaannya berat enggak ketemu sama Ustaz Aun itu ya. Aduh, seperti itu. Barakallahu fiik. Tapi alhamdulillah diganti waktu ana di Jember, malah lebih enak lagi. Asatidzah itu, Ustaz Syafiq, Ustaz Arifin Badri dan asatidzah lainnya itu meminta anak untuk apa? Ngajarin anak-anaknya. Makanya anak lebih banyak geslap-geslup ke rumah-rumah beliau. Nah tadi untuk apa? Mulai ngajar anaknya privat seperti itu. Alhamdulillah nggak jadi tukang cuci mobil. Walaupun dulu waktu di Gresik itu jadi tukang cuci mobil. Itu kita berusaha bagaimana kita
bisa apa? Dekat dengan ahli ilmu. Yang dekat ya kalau enggak istrinya, keluarganya. Istrinya bukan, saya laki-laki, maksud anak laki-laki. Keluarganya bukan juga. Bagaimana? Ya jadi pelayannya. Kalau cuma jadi murid, ya kita cuma ketemu di kelas. Tapi kalau kita jadi supirnya misalnya, wah kita enak banget itu. Kita bisa diajak apa? Nemanin beliau ngisi pengajian. Di perjalanan itu jauh loh. 1 jam perjalanan misalnya, kita bisa apa? Minta ilmu dan yang lainnya. Dan lebih terbuka biasanya. Karena sifatnya pribadi, ya kan? Seperti itu. Ini para sahabat itu seperti itu. Generasi emas. Sampai pada puncak kemuliaan dalam dunia dan akhiratnya, itu mereka salah satu. Sekarang subhanallah, adabnya penuntut ilmu sudah jauh sekali. Antum kalau lihat bagaimana para sahabat memperlakukan, gak cuma ke Rasul, ke orang yang akan diambil ilmunya, sama-sama sahabat. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, itu siapa itu? Itu sepupunya Rasul, beliau ahlul bait. Tatkala mau mendatangi seorang sahabat yang punya hadis dari Rasul yang Abdullah bin Abbas belum tahu hadis tersebut, dia mendatangi. Padahal sahabat ini itu sampai nggak disebutkan namanya, berarti sahabat yang nggak dikenal, yang nggak populer lah. Mungkin dari sahabat kaum dia biasa. Beliau Abdullah bin Mas'ud itu siapa itu? Quraisy, Hashimi, Ahlul Bait. Suku Quraisy sama dengan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu datang itu, ketok-ketok 3 kali belum dijawab karena waktu siang. Akhirnya apa? Beliau mengambil selendangnya, tidur di depan pintu sahabat tadi. Padahal tidurnya coba dulu nggak ada keramik ya kawan. Ya di pasir, sampai diriwayatkan itu debu-debu itu apa? Mengotori wajahnya. Pas sahabat ini yang mau diambil ilmunya oleh Abdullah ibn Abbas itu keluar, kaget sekali. Antum jenengan sinten, maksudnya bukan bertanya ini. Jenengan niku kan ahlul bait. Jenengan cuma tinggal bilang orang nyuruh, pasti saya datang. Apa kata beliau? Enggak. Beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam adab saya untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Sekarang ya ikhwan barakallahu fiik, minta untuk ngisi kajian, itu cuma SMS, cuma WA. Assalamualaikum Ustadz, bisa ngisi di masjid ini enggak? Oh gimana ya? Oh ya nggak bisa nggak apa-apa. Apa nggak datang? Dia datang sekali, ustadznya datang tiap minggu. Siapa yang lebih sombong? Iya tidak. Dia datang sekali kan? Ustadznya datang kapan? Tiap minggu dia ngisi kajian. Wallahi, ana sedih sekali melihat adab dan dakwah di tempat ana pulang di Purwokerto ini. Pertama ana datang, beberapa teman dari Purwokerto, Ustaz, apa bisa, ya masih telepon lah, bisa ngisi enggak di Gelora Indah, Masjid Gelora Indah, bisa ngisi enggak di sini. Ana cuma bilang, coba datang ke sini. Nanti kan kita jadi tahu, tanya tempatnya di mana, yang sudah ngisi siapa aja, jamaahnya bagaimana, apa yang sudah dipelajari kan banyak, ya kan? Sehingga dakwah kita tepat sasaran, ya tidak? Kemudian apa? Sehingga apa? Mereka dapat keberkahan ilmu. Mereka datang sekali, saya akan datang tiap pekan atau tiap bulan. Subhanallah, itu kesombongan apa yang lebih sombong daripada itu? Dan ini terjadi. Makanya anak itu nggak mau ngisi di luar kecuali orangnya datang ke sini. Bilang baik-baik. Setelahnya anak larang untuk datang, jangan datang lagi.
Kenapa? Anak takut. Takut apa? Anak minta takdim. Anak minta pengagungan yang lebih. Sudah, jangan ke sini lagi. Udah, itu antum sudah untuk merendahkan hati antum di depan ilmu, itu aja. Agar ini syarat agar antum dapat ilmu, dapat keberkahannya. Setelah itu jangan, anak khawatir kalau seandainya wah seperti itu. Bukan maksud untuk apa? Mengambil kesempatan untuk diagungkan atau tidak. Naudzubillah. Tapi mengajarkan umat untuk seperti itu. Harus ada ustadz yang bersikap seperti itu. Kalau enggak umat ini dia tidak akan ada keberkahan dalam ilmunya. Malah seolah-olah wis duwe amplop iki lah. Subhanallah. Ngawe amplop PB mungkin dengan subhanallah. Itu. Sehingga terjadi apa yang terjadi seperti itu. Ilmu tidak didapat, keberkahan enggak ada. Itu. Walaupun mungkin pada sombong banget. Ngono ngene paham fala ya lu be kudu mari ngono. Bukan itu. Ini untuk menyampaikan adat yang tersirat daripada hal sikap tersebut. Keagungan yang luar biasa yaitu ada. Kecuali tempatnya donemen sekang Kalimantan mari ngene kan ya. Wis ora mungkin seperti itu. Lu sekang Cilongok mari ngene ora kober. Subhanallah. Dan itu realita, ya tidak? Makanya kita lihat ilmunya seperti apa. Tapi teman-teman yang datang ke sini belajar dengan rutin sepekan 2 kali sudah beda kelihatannya. Hasilnya beda. Kenapa? Dia mendapatkan keberkahan ilmu. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang kita ambil pelajaran dari penggalan hadis ini, khadimi Rasulullah SAW. Jadi dahulu orang-orang soleh bahkan sahabat itu berlomba-lomba untuk dekat dengan ahli ilmu, menjadikan pelayanan. Seperti itu. Famin ahli sufati, dan beliau yaitu siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu adalah orang-orang muhajir, orang-orang yang berhijrah ke Madinah, kemudian karena ketidakmampuannya itu tinggal di pojokan Masjid Nabawi. Atau karena kesibukannya dia menuntut ilmu. Masya Allah. Jumlahnya sekitar 80-an. Termasuk di sini ada Rabi'ah, Abu Hurairah dan yang lainnya yang menjadi ulama-ulama, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Itu. Memang untuk mencapai suatu kemuliaan itu perlu dengan pengorbanan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud itu punggawanya, fuqahanya, ahli ilmunya sahabat. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencapai itu, ya tadi rela menjadi ahlu sufah yang tinggalnya di masjid terus seperti itu. Tapi tinggal di masjid itu bukan karena dia lari untuk dari kemalasan orang gelem kerja. Karena banyak sekarang orang yang berkedok, udeng-udengan, pecian dan yang lainnya, karpen jagong, klepmas, klepus, padahal orang gelem kerja. Engko dodolan agama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sembur club nak jentik maring wedang club 20.000. Ya nu sewu perak 20.000. 2000%. Gimana orang sugih? Karena dia malas sebenarnya, malas usaha, apalagi zaman sekarang usaha lagi angel, ya wis lah. Api-api aja jadi ustad. Api-api aja dari kiai, api-api jadi ulama. Wis pokoke sarungnya itu melekat. Pecian guys seperti itu. Kon maca kita protein. Barakallahu fikum. Itu terjadi. Nah, ahli ilmu yang beneran malah
Tidak mendapatkan, kita tidak mengambil apa? Ilmunya. Kita enggak mau apa? Dekat dengannya. Ya sudah. Jadi ini, beliau adalah termasuk dari ahli sufa. Itu orang-orang muhajir yang sibuk untuk apa? Belajar, bukan apa? Malas untuk kerja kemudian apa? Pahala yang masjid itu bukan. Sibuk untuk belajar sehingga apa? Enggak bisa untuk apa? Atau berkurang untuk waktu kerjanya. Sehingga dia jadinya apa? Ulama-ulama. Nah, ini. Maka kalau kita mau belajar, kalau ya orang itu untuk menggabungkan semua hal itu berat, ya tidak? Kaya, punya kedudukan, ulama, ya jarang. Ya kan? Ya harus ada korbannya. Kita fokus belajar, ya otomatis mungkin kurang waktu kita untuk apa? Mencari maisha, mencari apa? Duit, ya kan? Seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita harus siap dengan hal tersebut. Kita sibuk dengan kerja, ya kadang lalai dengan belajar. Ya nggak apa-apa. Kalau masih apa? Yang wajib-wajib itu tertunaikan. Sehingga apa? Yang kaya ini bisa menopang tadi dakwahnya orang yang alim. Orang yang alim ini ya betul-betul alim sehingga apa? Bisa berdakwah, sehingga terjadi sinergi. Tapi biasanya namanya ilmu itu akan membimbing, tapi harta itu akan menjadikan orang rakus. Sehingga ini sudah lebih dari cukup, kurang terus. Sehingga ini si alimnya ini berjuang sendiri. Wis kudu mulang, wis kudu ngarit, wis kudu ngopeni bocah, kabehan. Ngopeni lembaga, ngopeni masjid, ya nyapu ngebens, ora tau urus jamaah kowe, ujar ku ana pengertiane, vakum cleaner ana, sapu ana, pantas saya dek bersihi, seperti enggak. Apa-apa ditimpakan ke alimnya. Subhanallah. Apa enggak punya pikiran? Nek ngaji karpete gatel kan orang enak. Enggak ada pikiran seperti itu. Subhanallah. Itulah kita yang sudah ngaji itu seperti itu. Bagaimana yang enggak ngaji? Lebih-lebih. Kamar mandi kotor kan tiap hari kita kencing kalau ngaji di situ. Kenapa enggak ada pikiran? Dibersihin. Ya ustaz dekon mulang, ustaz dekon ngumbah WC. Seperti itulah. Kamu sih kan. Dan ustaznya enggak akan pernah marah karena dia punya ilmu. Ini biasa jenenge wong urung paham seperti itu. Cuma kebangetan seperti itu. Barakallahu fiik. Iya kan? Manggut-manggut kan. Itulah realitanya sekarang. Seperti itu. Barakallahu. Ya karena apa? Karena kita tidak membaca bagaimana petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat. Seperti itu. Dan mereka enggak hina nanti. Kita lihat nanti baca. Seperti itu. Dan mudah dan ya sedikit percepat. Kemudian Rabi'ah ini mengatakan, saya pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Coba lihat ini. Karena dia jadi apa? Pelayannya, dia mendapatkan apa? Istimewa tidak? Istimewa ikhwan. Bisa bermalam bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Sekarang sudah boro-boro seperti itu. Punya kebanggaan seperti itu. Mereka itu dulu itu sangat senang dengan lakopnya, dengan julukannya ini. Julukannya apa? Khadim Rasul, pelayan Rasul. Itu mereka senang sekali. Makanya Raja Saudi itu enggak mau dicambuk raja. Apa? Khadimul Haramain. Pelayan dua tanah suci. Lebih bangga disebut dengan apa? Pembantu pelayan dua tanah suci. Enggak bangga dengan disebut Malik gitu enggak. Lakupnya adalah apa? Raja Saudi itu apa? Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci itu. Barakallah. Nah ini. Coba kalau kita dekat dengan orang-orang saleh, orang-orang berilmu, kita mendapatkan apa? Kesempatan yang sangat luar biasa. Nah kalau dengan orang saleh ini, kemudian dilanjutkan, fa'atihi biwadu'ahi wa hajatihi. Kemudian aku mendatangkan bagi dia, membawakan bagi dia apa? Air untuk wudu dan beberapa keperluan yang dia butuhkan.
berarti dia mendapatkan pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran qudwah. Pelajaran apa? Qudwah. Apa qudwah? Tauladan. Gak cuma materi, gak cuma orasi, tapi dia melihat betul-betul apa? Contoh. Ngambil air wudhu berarti untuk apa, ikhwan? Untuk wudhu. Malamnya mendapatkan pelajaran untuk sholat malam. Masya Allah. Coba kalau kita itu bangun malam karena apa? Shift malam. Ya enggak? Kalau enggak shift malam ya enggak akan bangun malam. Shift malam itu nyari apa? Nyari duit. Kenapa kita bangun jam 3? Dagang nang pasar. Kudu mangkat kasih. Coba lapangkan rizkinya bagi dia. Wis ora usah dagang pasar maning. Wis ora tahu tangi wengi. Itu manggut-manggut maning. Iya benar. Ya memang itulah keadaan kita kaum muslimin itu seperti itu. Gak bangun malam kecuali apa? Karena kita itu dituntut dunia. Subhanallah. Shift malam 8 jam kuat. Iya kan? Pas orasi malam. Jangankan 8 jam. Witir 3 rakaat beradalah kok kena. Itulah kita sekarang. Ini bukan jenengan. Ini kita semua. Kadang kaum muslimin sekarang. Kenapa? Kurangnya qudwah. Kita tidak melihat contoh. Makanya apa? Wong kang soleh teman-teman. Berteman kita dengan ahli ilmu. Ini sahabat seperti itu. Barakallahu fiik. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil juga, bagaimana mereka betul-betul melayani Rasul. Ngambil wudhunya, ngambil air untuk wudhunya, ambil hajatnya, mungkin perlu siwak, mungkin perlu ini, perlu itu. Subhanallah, itulah para sahabat. Gak diminta. Kadang Ustaz Tewis kedubrukan kayak langkah pengertiannya blas. Ustaz ngasih gatel gulune ngomong baik. Ya meneng baik orang anak pengertiannya jadi jikot wedang apa-apa. Wallahi, anak pernah ya, wallahi, anak pernah minum air keran ngisi kajian. Enggak di sini alhamdulillah. Demi Allah, anak kira ya ada air lah ya seperti itu. Habis itu anak bawa air terus kalau ngisi kajian di luar itu. Waktu di sana dulu. Sekarang yang mending lah udah pada mahal. Demi Allah itu. Anak kira ngisi kajian itu ada air lah minimalnya. Enggak ada air. Ya anak dari rumah itu ya udahlah nggak bawa air lah. Paling nanti ada itu ya. Itu salahnya kita kalau ngarep maring menungsa itu. Sudah pasti kecewa sudah itu kan. Demi Allah itu ya. Akhirnya anak ngelak gitu kan. Kita itu orang punya ilmu itu malu untuk merepotkan orang. Akhirnya demi Allah waktu kajian anak izin apa anak keluar. Saking ngelaknya kan itu anak minum air kan. Seperti itu. Subhanallah. Ya nggak apa-apa seperti itu. Itu menunjukkan adabnya kita subhanallah. Coba kalau antum itu Imam Haramain, Imam Makkah, gajinya berapa ya? Antum tahu gajinya Syekh Sudais? Berapa? Cek kosong oleh pemerintah. Cek kosong, nulis dewek gajinya. Makanya negerinya berkah, memuliakan orang ahli ilmu. Cek kosong. Apakah dan ahli ilmu nggak mungkin akan memanfaatkan duniawi, bahkan dia pasti takut bisa jadi cek kosong balik ke kosong. Saya sudah jualan itu loh, bisa jadi, ya kan? Kalau seandainya mengambil mungkin mengambil yang sepenuhnya aja. Ahli ilmu itu adalah apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang bisa takut khasyah kepada Allah itu siapa? Ulama. Karena dia tahu ilmu, tahu hukum. Tidak mungkin kalau ulama robani loh ya. Sekali lagi karena tadi ada oknum-oknum, bahkan bukan ada. Banyak oknum-oknum yang bukan ulama sama sekali. Ya, otomatis dia ahlu dunia kalau bukan ulama. Tidak takut dengan Allah. Jangankan dikasih, nggak dikasih aja apa? Nyari-nyari ngenyang kok.
Waktu itu saya ngisi kajian di Kalimantan. Ini saya dengar sendiri dan ucapannya dia. Saya dikasih 75 juta kalau nggak salah. Masya Allah, 75 juta ya kawan. Anak gratiskan yang sekolah di sini itu semuanya itu. Coba kalau sebulan sekali itu, udah. Masya Allah. Penyanyinya dikasih apa? 200 juta katanya. Nah, itu. Ya gitulah dakwahnya sama penyanyi. Dan dia menolak, nggak mau apa? Dikasih. Masya Allah. Kirain baik ya. Ternyata apa? Sing nyanyi duwe 200 nyong duwe 75. Bukan menolak karena apa? Nggak mau ngambil apa? Upah. Tapi karena apa? Iri penyanyinya 200 dewek 75. Jadi kepada atau mungkin lebih seperti itu. Subhanallah. Rusak agama kalau seperti ini, Iwan. Rusak seperti itu. Makanya coba ajaran yang dia sampaikan, umat yang dia ajarkan, umatnya joget-joget. Sing mulang ya ketepus wudud. Ya seperti itu umatnya. Karena gurunya seperti itu. Iya kan? Realita. Ya kan Mas Ahmad? Ini bener ya? Ya memang kayak gitulah. Barakallahu fiik. Itu kenyataan. Nah. Ini hadis yang mulia banget ini ya. Jadi udah kan itu ya. Ini pelajarannya banyak sekali. Kita lihat nanti bagaimana seorang ahli ilmu tatkala dia dilayani, Masya Allah, apa balasannya luar biasa. Kita akan lihat minggu depan karena sudah apa? Azan. Mohon maaf kalau ada berkata yang kurang berkenan. Tidak ada niat kecuali untuk memberikan kesadaran agar kita betul-betul apa? Sadar. Rai iman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.